Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianto Diansah. Saya dari UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor pendukung investasi yang juga nanti akan saya berikan contoh-contohnya. Oke, baik, langsung saja. Faktor pendukung yang pertama adalah suku bunga. Kenapa suku bunga ini termasuk ke dalam faktor pendukung? Karena suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investor untuk investasi, karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun, maka akan mendorong investor untuk meminjam modal. Dengan pinjaman modal tersebut, maka ia akan melakukan investasi. Lalu yang kedua, pendapatan nasional per kapita. Untuk tingkat negara, nasional, dan produk domestik regional bruto atau biasa disebut PDRB per kapita untuk tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita merupakan cerminan dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita, maka akan makin menarik negara atau daerah tersebut untuk berinvestasi. Lalu yang ketiga adalah kondisi sarana dan prasarana. Investasi membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Contohnya prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah, dan lain-lain. Sarana prasarana transportasi contohnya antara lain jalan, terminal, pelabuhan, bandara, udara, dan lain-lain. Sarana dan prasarana telekomunikasi contohnya jaringan nirkabel untuk biasanya sinyal digital. Seperti itu. Lanjut ke nomor 4, birokrasi perizinan. Birokrasi perizinan merupakan faktor yang sangat penting pula untuk investasi. Dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Atau birokrasi yang rumit juga akan mempersusah perizinan terkait investasi yang akan dilakukan oleh investor, baik asing maupun dalam negeri. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya juga bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain, birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut. Nomor 5, kualitas sumber daya manusia. Manusia yang berkualitas akhir-akhir ini merupakan daya tarik investasi yang cukup penting. Sebabnya adalah teknologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern. Teknologi modern tersebut menuntut keterampilan lebih dari tenaga kerja. Jadi semakin kreativitas dan inovatif dari sumber daya manusia tersebut, maka akan menarik minat investor untuk investasi di dalam negara Indonesia itu sendiri. Lanjut nomor 6, peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan. Nomor 6 ini tidak hanya perundang-undangan ketenagakerjaan saja, karena di Indonesia itu sendiri peraturan mengenai investasi atau penanaman modal juga diatur. Yang terbaru juga ada UU Cipta Kerja dan juga ada UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Untuk peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, di antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja, PHK, upah minimum, kontrak kerja, dan lain-lain. Serta seperti yang saya jelaskan tadi, untuk peraturan terkait dengan penanaman modal itu sendiri di Indonesia diatur dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, serta banyak peraturan turunan atau pelaksana lainnya. Nomor 7, stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena menjamin kelangsungan investasinya secara jangka panjang. Semakin stabil politik dan keamanan suatu negara, maka akan menarik minat investor asing ataupun dalam negeri. Yang terakhir adalah sosial budaya. Mengapa ini juga sangat mempengaruhi? Karena ini adalah
menyangkut dari selera ataupun keberlangsungan dari investasi tersebut di suatu daerah, karena ini adalah termasuk selera masyarakat di kemudian harinya. Contoh kecilnya adalah jika di Jawa, misalnya lebih senang masakan yang manis rasanya daripada masakan yang asin ataupun pedas. Jadi untuk usaha ke depannya maka bisa lebih konsisten dan lebih menguntungkan jika membuka usaha-usaha kuliner yang manis-manis. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh atau implementasi dari faktor-faktor pendukung investasi itu sendiri. Di sini yang saya bahas adalah tentang manfaat dari faktor investasi di bidang peraturan perundang-undangan, dalam hal peraturan perundang-undangan lebih tepatnya. Untuk di Indonesia sendiri, manfaat itu terasa karena adanya UU Cipta Kerja itu sendiri. Kadang-kadang manfaat UU Cipta Kerja berdasarkan sumber yang saya dapatkan, antara lain adalah memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, meminimalisir dan mencegah praktik korupsi, menyederhanakan regulasi, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dan memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi. Selanjutnya diatur juga ada peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang dirasa lebih mempermudah perizinan usaha-usaha, contohnya terkait UMKM dan perizinan berusaha di daerah. Ada PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, kedua PP nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, ketiga PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan KUMKM, keempat Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Yang terakhir, contoh nyata, contoh real dari implementasi faktor-faktor pendukung investasi yang memberikan dampak positif bagi negara bisa dilihat dari setelah tersahkannya UU Cipta Kerja ini sendiri, realisasi investasi hingga akhir 2021 bisa mencapai 858,5 miliar triliun hingga 900 triliun rupiah. Angka tersebut naik sekitar 8,18% dari realisasi investasi 2020 sebesar hanya 826,3 triliun. Hal ini sangat menunjukkan bahwa dampak dari UU Cipta Kerja ini sangat positif bagi sektor investasi di Indonesia. Maka bisa dilihat bahwa memang faktor-faktor pendukung investasi ini adalah sangat memberikan dampak positif bagi sektor investasi. Bisa dilihat dari contoh yang saya jelaskan ini tadi. Oke, demikian video dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salahnya, saya juga mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.